Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 126 hari setelah tanam. Hari ini, Mimin akan melakukan spray yang ke-23 kali. Untuk spray kali ini, Mimin menggunakan asam amino dengan merek Premino. Dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Premino adalah pupuk organik cair dan senyawa pembentuk hormon tanaman seperti oksin, sitokinin, dan gibberellin, membantu aktivasi pertumbuhan tunas baru, bunga, dan buah. Secara struktural Premino bekerja melalui daun dalam pembentukan klorofil untuk proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat untuk energi pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman. Kemudian Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan merek Demolition. Mimin menggunakan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Demolish 18 ICI adalah insektisida racun kontak dan lambung untuk mengendalikan hama tripes, kutu daun, dan tungau. Kemudian Mimin menggunakan Vitaron SL dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Vitaron SM merupakan unsur-unsur mikro dalam bentuk celatit, lebih mudah dan cepat diserap tanaman dengan aman. Bermanfaat memperbaharui sel-sel tanaman setelah serangan hama dan penyakit seperti fungi, bakteri, virus. Kemudian, Mimin menggunakan perekat penambus dan perata dari Degoe dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Meningkatkan penetrasi atau daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Mengurangi daya kekebalan atau resistansi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Kemudian Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif metomil 40% dengan merek Danke 40 WP dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Insektisida Danke 40 WP berbahan aktif metomil 40%, merupakan insektisida sistemik racun kontak dan lambung berwarna putih, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan atau wettable powder. Keunggulan insektisida Danke 40 WP mempunyai spektrum yang luas, sehingga sangat efektif untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kedelai, cabai, kacang panjang, kakao, tomat, kacang hijau, kubis, dan kelapa sawit. Seperti hama ulat gerayam, hama penggerek, ulat cabai, penggerak polong, perusak buah, menggulung daun, penghisap daun, perusak daun, ulat krop, ulat kantung, ulat api. Mimin spray ke seluruh bagian tanaman. Untuk video kali ini, kita akan membahas unsur-unsur mikro dan karakteristiknya. Dilansir dari bumikita.id, pada video sebelumnya, kita sudah membahas unsur hara makro dan karakteristiknya seperti karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium atau potasium, kalsium, dan magnesium. Dan unsur makro yang terakhir adalah belerang atau sulfur. Belerang atau sulfur dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion O4. Rata-rata ditemukan 0,1% dari bobot kering tanaman. Mudah bergerak di dalam tanah maupun dalam tubuh tanaman. Fungsi fisiologis belerang bagi tanaman sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu komponen penyusun protein, seperti sistin, metionin, tiamin, dan vitamin-vitamin. Yang kedua, sebagai komponen pembentuk lemak dan minyak. Yang ketiga, menunjang pembentukan zat gula atau karbohidrat. Berikutnya pengaruh belerang atau sulfur pada tanaman. Yang pertama, merangsang pembentukan anaka pada tanaman pade dan bawang merah. Yang kedua, memperbaiki aroma, mengurangi penyusutan selama penyimpanan, memperbesar umbi bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, melenturkan batang, cabang, dan tulang daun yang terlalu kaku, agar tidak mudah pekat atau patah. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas ujung akar dan tunas-tunas dalam pertumbuhannya. Sumber belerang atau sulfur bisa didapatkan dari pupuk ZA, ZK, atau sumber belerang alami
dari tanah-tanah vulkanis dan sisa-sisa pelapukan tanaman. Berikutnya gejala defisiensi atau kekurangan belerang atau sulfur ditandai sebagai berikut. Yang pertama, daun muda terutama pada bagian urat daun berwarna hijau muda. Yang kedua, pada tanaman bawang merah dan padi jumlah anakan sedikit. Yang ketiga, batang, cabang dan tulang-tulang daun kaku. Yang keempat, pucuk tunas lambat berkembang. Akar mengalami kesulitan berkembang memanjang. Yang kelima, pada tanaman buah yang berasa manis dan umbi kentang menyebabkan cracking atau pekang. Yang keenam, pada tanaman yang menghasilkan protein dan minyak akan mengalami penurunan hasil panen. Terlalu berlebihan unsur belerang atau sulfur menyebabkan terikatnya kalsium, sehingga menjadi unsur yang lambat tersedia. Pemberian belerang atau sulfur yang berlebihan pada tanah akan menyebabkan keasaman tanah. Pupuk yang mengandung garam sulfat seperti ZKZA tidak bisa dicampurkan dengan pupuk yang mengandung kalsium karena akan menimbulkan reaksi pembentukan tak larut dan ketersediaannya menjadi sangat lambat. Sebelum mengakhiri, Mimin akan mengingatkan kembali unsur-unsur hara makro dan karakteristiknya. Unsur hara makro dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar seperti karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium atau potasium, kalsium, magnesium, dan belerang atau sulfur, yang merupakan unsur hara makro bebas, yaitu yang sumbernya tersedia tak terbatas di alam, dan unsur makro terbatas yang ketersediaannya terbatas, dan sering diperlukan penambahan melalui pupuk. Sekian untuk pembahasan tentang unsur-unsur hara makro dan karakteristiknya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman petani Indonesia. Salam bertani cabai dan sampai jumpa di video selanjutnya.